Dia kan dulu qori ya. Jadi akhirnya dia memberanikan sholat di masjid dan jadi imam. Disuruh jadi imam karena suaranya bagus, sama Pak Kiai di situ disuruh jadi imam. Begitu jadi imam, banyak yang ninggalin, gak ada jamaahnya. Oh gitu? Karena suaranya enak. Ya, karena bilang ngapain tukang mabok jadi imam. Sholat kita nggak sah, akhirnya pada bubar tuh. Udah kayak di film-film sinetron gitu dah. Sampai akhirnya dia down lagi, kita semangatin lagi sampai kakaknya minta dia ceramah itu. Dan pertama kali dia ceramah, dia sebenarnya nggak mau dulu, gue jadi imam aja ditinggalin jamaah gimana gue ceramah bisa dilemparin gitu. Udah Bismillah aja. Dia pertama kali dia ceramah, terus waktu itu khutbah Jumat tuh, dan saya masih nulisin teksnya, kan masih pakai Umi teks. yang bikin skrip. Sing bikin mau bahas apa nih gitu. Ya udah bahas ini. Jadi kita bantuin bikin gitu. Umi tapi saat itu bisa bikin skrip. Itu dari mana modalnya Om? Umi browsing atau nanya ke mertua? Dulu belum ada kali browsing. Belum ada ya, iya belum ada handphone internet. Kita kan cuma buat nelpon doang. Enggak, maksudnya ngebahas sama dia, kan dia punya buku banyak. Referensinya dari buku-buku itu aja. Mau bahas apa nih? Udah kita cari berdua gitu. Selesai pulang khutbah Jumat, saya masih ingat tuh di daerah Mangga Besar situ. Pulang dia ngasih amplop isinya saat itu 75.000. Dia kasih, ini rezeki halal pertama buat istri aku. Itu di situ saya nangis. Dari situ mulai deh Allah angkat derajatnya sampai akhirnya dia kenal kan gitu. Masya Allah, ternyata melewati ditinggalin makmumnya dulu. Kayak gitu udah kayak di sinetron Hidayah deh. Kalau waktu ketemu almarhum dulu di Citos pertama kali kan baby aja sampai kaget. Jeff gitu ya. Jeff namanya Jeffrey. Saya yang kenalin nih, ini teman mabok aku dulu gitu. Terus buset deh, serius kamu itu kan doset lah, kamu kan gitu kan. Udah apa ya, maksudnya salah satu dulu orang yang pertama ada dalam sejarah Indonesia di mana seorang ustadz diawali dengan kehidupan yang beda drastis bumi sama langit. Itu hanya Uje loh. Mungkin beberapa ustadz yang lain kan mereka backgroundnya udah jelas kan, mondok, terus ceritanya juga memang nggak ada aneh-aneh. Tapi kan kalau Uje kan benar-benar satu-satunya saat itu yang bukan menjual pengalaman hidupnya, tapi justru dengan dia menyampaikan itu dari hati, karena dia sudah ngerasain. Makanya dia selalu sisi baiknya dia yang selalu dia bilang ke saya, ke anak-anak gitu, khususnya ke anak-anak ya. Abi nggak kepengen kamu jadi seperti Abi pendakwah, tapi Abi kepengen kamu jadi lebih baik dari orang tua kalian, jadi manusia yang baik. Udah itu aja, jangan ngerasa lebih baik dari orang lain. Udah itu doang. Itu yang selalu kita tanamkan. Dan itu di-relate ya Om. Dulu tuh begitu diterima, apalagi dengan anak-anak muda, mereka merasa bahwa oh ya hijrah tuh bukan hanya untuk orang tua, iya kan? Dan muda-muda kayak kita juga yang lagi. Dan nggak bisa kita menggurui. Kita nggak pernah mengalami hal itu. Kayak misalkan contoh gini aja deh Mbak, saya waktu masih ya jahiliyah lah ya, masih diajak ke rumahnya dia, ke rumah calon mertua, mau dikenalin ceritanya nih gitu kan. Nah rumahnya Uje itu kan rumah nyambung sama masjid, sebelah nyambung gitu pintunya. Jadi kalau di masjid nggak cukup, ngajinya di rumahnya gitu. Nah begitu saya datang ke sana, nggak dikasih tahu ada pengajian. Saya datang kayak orang dari planet mana dong, pakai rok mini, pakai tank top, pakai high heel, rambut pirang, mata biru, dandanan menor. Akhirnya dipelototin semua sama ibu-ibu di situ. Ya Aku bilang, nih Uje, ini Jeffrey keterlaluan banget. Dia bilang kayak kalau ada pengajian kan kita nyesuaiin pakaiannya ya. Sampai itu ibunya aja bilang, ini cewek dari planet mana lu bawa? Ya ampun. Cewek mana lagi ku bawa? Ya Allah, di situ sampai akhirnya saya merasa, ini ibu-ibu nih gila ya, gue kayak ditelanjangin. Terus maksudnya jadi ada termotivasi, kok merasa lebih solehah banget sih gitu kan. Iya. Kita merasa nggak nyaman digituin gitu, dilihatin dari atas sampai bawah tuh nggak nyaman banget. Sampai di dalam hati saya, inget ya, saya tunjukin ntar saya bisa seperti kalian. Itu saya tertantang. Di situ justru saya tertantang, marah tapi saya tertantang gitu. Saat saya kayak berasa ditelanjangin dari atas sampai bawah, dilihatin gitu, itu kan risih banget ya gitu. Banget. Ya akhirnya saya dalam hati saya,
Entar lihat, ntar saya buktiin, saya bilang. Jadi saya kayak tertantang gitu. Keucap dalam hati. Hati saya marah, tapi saya nantangin diri saya. Saya bisa nggak jadi kayak dia gitu loh.